Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rinanda Mega Putri. Saya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, konsentrasi konseling Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Tema yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai mengendalikan emosi. Khususnya pada kondisi seperti saat ini, bumi kita sedang diterpa pandemi COVID-19. Maka dari itu, pengendalian emosi sangat diperlukan oleh setiap individu. Karena emosi akan mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Apalagi untuk mencegah masuknya virus kepada tubuh kita, maka harus memiliki imun tubuh yang baik. Dan imun tubuh yang baik pun berhubungan dengan kesehatan mental yang baik juga. Maka dalam kondisi seperti saat ini, mari kita sama-sama menjaga kesehatan fisik dan psikis kita semuanya. Selanjutnya, yaitu kita langsung masuk ke materi, yaitu saya akan memberikan 6 poin. Yang pertama mengenai definisi tersebut dari emosi, yang kedua penggolongan emosi, yang ketiga sumber emosi, yang keempat dampak emosi, dan yang kelima pengendalian emosi, yang terakhir yaitu peran emosi terhadap diri kita. Emosi manusia itu sangat beragam. Tidak selalu mengarah ke hal yang negatif, namun emosi pun ada hal yang positifnya. Macam-macam emosi manusia itu ada marah, senyum, malu, menangis, ketawa, sedih. Jadi selama ini kita selalu mengenal bahwa emosi selalu terpusat mengenai hal yang negatif. Padahal tersenyum pun adalah reaksi emosi. Ada sebuah kalimat bijak, yaitu control your emotion or your emotion will control you. Jadi kita harus mengontrol emosi kita, jangan sampai emosi yang mengontrol diri kita. Karena kita sebagai manusia yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah, kita harus mengontrol emosi kita, mengontrol diri kita, jangan sampai lingkungan yang mengontrol kita, jangan sampai keadaan kita, emosi kita, dan orang lain yang malah mengontrol emosi dan sifat-sifat yang kurang baik dalam diri kita. Lanjut, yaitu yang pertama mengenai definisi emosi. Definisi emosi yaitu suatu kecenderungan untuk menunjukkan respon melalui suatu tindakan. Emosi juga dapat diartikan sebagai reaksi dari tindakan terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Maksud dari rangsangan dari luar yaitu saat kita mengeluarkan emosi tersebut, misalnya tertawa, menangis, dan sebagainya. Rangsangan dalam diri individu yaitu ketika kita bersedih, berkecil hati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggolongan emosi. Penggolongan emosi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah emosi negatif, dan yang kedua adalah emosi positif. Jadi, emosi tidak selalu mengenai hal-hal yang buruk, mengenai hal-hal yang berdampak kekerasan. Namun emosi pun ada hal yang positif seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Contoh dari emosi positif adalah yaitu cinta, kenikmatan, bahagia, dan gembira. Sedangkan emosi negatif adalah amarah, kesedihan, rasa takut, malu, dan rasa bersalah. Selanjutnya, sumber-sumber emosi. Jadi, emosi pun melalui sumber, yaitu yang pertama, melalui kepribadian seseorang. Kedua, yaitu karena stres. Ketiga, olahraga. Jadi, kurang
teraturnya olahraga itu akan mengakibatkan memunculkan emosi seseorang. Keempat, waktu. Jadi tidak baiknya time management ya, pengaturan waktu mereka, seseorang tersebut. Yang kelima, aktivitas sosial. Yang kelima, usia pun akan mempengaruhi emosi. Yang ketujuh, cuaca. Yang kedelapan, tidur. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Dampak emosi. Dampak emosi akan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terhadap individu dan yang kedua terhadap lingkungan atau terhadap masyarakat. Terhadap individu dibagi menjadi tiga, yaitu cara berpikir seseorang, perubahan perilaku, dan perubahan fisik. Jadi dampak emosi yang positif dan negatif akan mempengaruhi cara berpikir, pola berpikir seseorang, dan perubahan perilaku seseorang, dan juga akan berpengaruh juga ke perubahan fisik. Sedangkan dampak emosi terhadap lingkungan atau masyarakat, yaitu yang pertama, interaksi terhadap sesama. Akan kurang baiknya interaksi terhadap sesama. Dan yang kedua adalah cara pandang terhadap lingkungan sekitar. Kalau semisalnya dia memiliki emosi yang selalu positif, akan memandang lingkungan selalu baik. Sedangkan sebaliknya, jikalau seseorang memiliki emosi negatif, tidak bisa mengontrol emosinya, akan memiliki cara pandang yang selalu buruk terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu pengendalian emosi. Pengendalian emosi dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama harus mengenali diri sendiri, yaitu yang harus dikenali adalah kelemahan, kelebihan, dan juga karakter kepribadian. Yang kedua, merancang dan mempertimbangkan keputusan yang tepat dalam mengatasi emosi. Dan yang terakhir, melakukan refleksi atau evaluasi terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai peraturan mengendalikan emosi. Jadi dalam mengendalikan emosi pun harus ada tata cara dan ada peraturannya. Ada 2 cara, yaitu yang pertama, hadapilah emosi tersebut. Jangan kita tinggalkan emosi kita, selesaikan dan tuntaskan. Yang kedua adalah atasilah secara langsung problem-problem yang menjadi sumber emosi tersebut. Jadi jangan kita tinggalkan masalah-masalah tersebut yang memunculkan emosi tersebut, baik emosi negatif dan emosi positif. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat mengendalikan emosi. Pengendalian emosi sangatlah penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat konflik batin yang memuncak. Terdapat 3 model pengendalian emosi, yaitu yang pertama, pengalihan. Pengalihan adalah menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. Jadi kita jangan terlalu fokus terhadap sumber emosi tersebut. Yang kedua, penyesuaian kognitif adalah kognisi seseorang sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Dan yang ketiga, strategi coping, tindakan seseorang dalam menanggulangi, menerima, atau menguasai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan atau masalah tersebut yang timbul. Selanjutnya yaitu emosi dan dampak pada perubahan fisik. Jadi emosi-emosi yang muncul, emosi-emosi yang terlihat dalam diri seseorang itu akan berdampak pada perubahan fisik juga. Contohnya, jenis emosi yang pertama adalah terpesona. Terpesona maka akan memunculkan perubahan fisik, reaksi elektris pada kulit seseorang. Yang kedua, marah, peredaran darah akan bertambah cepat. Yang ketiga, terkejut, denyut jantung bertambah cepat. Keempat, kecewa, akan bernapas lebih panjang. Yang kelima, takut, berdirinya bulu roma. Dan yang terakhir, tegang, terganggu pencernaan, otot menegang atau bergetar. Selanjutnya, peranan emosi dalam berproses berpikir. Jadi, emosi pun memiliki peran untuk proses berpikir seseorang.
ada 6 macam, yaitu yang pertama mengarahkan aksi dan tingkah laku, yang kedua memungkinkan mengontrol tingkah laku, yang ketiga memberi arti terhadap pengalaman, yang keempat menyimpan, mengorganisasi, dan mengingat kembali pengalaman, yang kelima menggagas pengalaman baru, dan yang terakhir untuk memecahkan masalah. Jadi pesan dari saya, jangan kita membiarkan emosi kita, baik emosi negatif dan emosi positif, itu terlalu berlebihan untuk diutarakan. Tetap menjaga emosi, tetap mengontrol emosi, khususnya pada kondisi seperti saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.